Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Agustina, NIM 200512140021 dari kelas Sistem Informasi 2020A. Di video kali ini saya akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan yang berisikan materi tentang pengertian infrastruktur jaringan, pembagian jaringan berdasarkan jangkauannya, dan lain-lain, serta data center dan topologi jaringan. Untuk yang pertama, infrastruktur jaringan. Apa itu infrastruktur jaringan? Adalah sebuah kumpulan dari dua atau lebih komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung untuk berbagi data dan informasi. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada jaringan lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang pertama, jaringan komputer terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien atau user dan komputer server, di mana komputer user bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat terdapat istilah DAM terminal atau terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Di dalam jaringan komputer terpusat memiliki kelebihan, yakni standarisasi mudah diterapkan, sistem keamanan lebih terjamin, dan sebagai sarana aplikasi multi-user. Tetapi, tidak dipungkiri memiliki kekurangan. Bila komputer pusat mengalami kerusakan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Lalu, pelayanan yang kurang fleksibel, karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, disimpan di dalam tempat yaitu komputer pusat. Dan pengertian dari jaringan terdistribusi yaitu jaringan yang merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan user dapat saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan. Dan memiliki kelebihan yaitu mengatasi masalah beban kerja komputer pusat, biaya komunikasi berkurang karena transmisikan bukan sekedar data mentah, dan memiliki kekurangan yaitu boros dalam sistem peralatan serta biaya yang cukup mahal. Untuk selanjutnya yaitu data center atau pusat data, merupakan suatu fasilitas fisik yang digunakan untuk menyimpan aplikasi serta data-data penting yang diperlukan oleh instansi ataupun perusahaan terkait untuk menyimpan data. Fasilitas ini biasanya mencakup juga redundan atau cadangan, koneksi komunikasi data redundan, pengontrol lingkungan, misal AC, ventilasi, dan pencegah kebakaran dan berbagai perangkat keamanan. Pusat data yang besar beroperasi dengan skala industri yang menggunakan listrik sebanyak kota kecil. Dalam data center dibagi menjadi dua kategori umum, yang pertama Internet Data Center dan Corporate Data Center. Macam-macam topologi jaringan: bus topologi, ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarchical topologi, dan mesh topologi.
Topologi bus. Kelebihannya, biaya instalasi yang dibilang sangat murah, penambahan klien didapat dengan mudah, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya, jika salah satu kabel pada topologi bus putus atau bermasalah, maka dapat mengganggu komputer klien yang lain. Proses sending dan receiving data kurang efisien, dan topologi ini sangat jadul dan sulit dikembangkan. Untuk selanjutnya, topologi ring. Memiliki kelebihan, memiliki performan yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, serta biaya instalasi cukup murah. Namun memiliki kekurangan. Kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit dan salah satu koneksi putus, maka koneksi lainnya juga ikut putus karena terjadi tabrakan data. Selanjutnya, topologi star. Memiliki kelebihan, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap bisa berjalan dan tidak berpengaruh pada komputer lain. Bersifat fleksibel dan memiliki tingkat keamanan yang cukup baik daripada topologi bus. Serta memiliki kekurangan, yaitu jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga memiliki masalah. Lalu jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya, topologi mesh. Memiliki kelebihan, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan dari topologi mesh, yaitu proses instalasi jaringan sangatlah rumit, serta membutuhkan banyak kabel dan membutuhkan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya kita membahas mengenai jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama, unicast, yaitu 1 ke 1. Yang kedua, multicast, 1 ke grup. Dan yang terakhir, broadcast, 1 ke grup. Bagian jaringan berdasarkan jangkauannya. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Yang kedua LAN, Local Area Network. Yang ketiga MAN, Metropolitan Area Network. Dan yang terakhir WAN, Wide Area Network. Untuk pembahasannya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jaringan PAN merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer perangkat lain dalam jarak yang sangat dekat. Misalnya, dalam satu ruangan. Bisa dilihat untuk contohnya, misal menggunakan HP dengan laptop menggunakan Bluetooth. Yang hanya mencakup wilayah kecil saja, kisaran 0-10 km. Selanjutnya, MAN Metropolitan Area Network merupakan jaringan yang dibekali dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Untuk jarak jangkauan MAN kisaran 10 meter sampai 50 km. Misal jaringan mal-mal modern yang saling terhubung antar kota. WAN, Wide Area Network, jaringan komputer yang paling luas di antara jaringan komputer lainnya. WAN mencakup jaringan antar negara atau bahkan benua. Untuk jarak jangkauan pada WAN kisaran 100 km sampai 1000 km. Misal jaringan internet. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama, intranet bisa diakses untuk kalangan internal, dan yang kedua, internet bisa diakses untuk kalangan publik. Ini merupakan gambar dari wujud internet dan intranet. Untuk selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya, ada ad hoc dan infrastruktur.
Ad hoc adalah sistem peer-to-peer, artinya komputer dihubungkan dengan sebuah komputer lainnya agar saling mengenal, server-side identifier. Dan sistem infrastruktur adalah hubungan antar PC yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam suatu area tertentu atau coverage. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.